hari. Oh, kirain yang kayak kemarin kebetulan gini Pak, kita habis ngomong sama ngobrol sehari kemarin sama Dipa Barus yang udah memutuskan untuk pindah ke Bali karena kayak wah nih Jakarta. Kirain Dikta juga berpikiran kayak mau hijrah ke Gili. Ada nggak pikiran? Tapi emang pengen pindah ke Bali sih. Gue pengen pindah ke Bali ya. Emang beneran? Nah, ini juga menjadi pertanyaan karena Dikta yang kita tahu selama ini adalah profesinya musisi, tapi belakangan kita lihat dan teman-teman yang lain lihat itu kan lagi suka-sukanya olahraga, lagi suka-sukanya diving, ya kan? Ini emang dari dulu suka olahraga itu atau karena sekarang pandemi kayak bingung nyari kegiatan atau kayak gimana? Sebenarnya kalau free dive itu baru 6 bulan. Itu karena ya kan maksudnya pandemi kan waktu itu gue nggak ngapa-ngapain tuh di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Nah terus lihatlah temen gue dia instruktur free dive. Oke. Terus akhirnya gue tertarik, gue tanya lah bisa nggak belajarnya gitu, lu cobain aja dulu gitu. Sedangkan kan dia taunya gue nggak olahraga banget orangnya gitu, maksudnya gue ya udah gitu nggak ada olahragaannya gitu. Terus cobain dulu, akhirnya setelah dicoba ternyata gue jatuh cinta beneran sama free dive gitu. Tapi sebelumnya udah memang suka diving? Enggak, belum pernah. Sama sekali belum. Oh, jadi bisa dibilang ini adalah hobi yang muncul ketika pandemi yang nggak tahu kayak mau ngapain lagi ya gitu. Betul, oh, betul sekali. Betul. Tapi sebenarnya bedanya diving yang biasa sama free diving itu apa sih? Kalau diving kan ada scuba diving, ada free diving. Kalau scuba itu yang pakai oksigen. Oke, ya. Selama ini kita tahu ya. Ya, scuba itu pakai oksigen, dia lain-lain lah. Kalau free diving itu kita nggak pakai apa-apa, kita pure nahan napas, pakai badan kita sendiri. Nah, kalau Dikta sekarang udah di fase nahan napas berapa lama nih? 4,5 menit. Tapi itu bisa dilatih, Oh, itu bisa dilatih. Ngelatihnya kayak gimana sih Pak? Kayaknya kayak ngelatihnya. Apa? Kayak gimana sih kalau ngelatih tahan napas lama-lama? Bisa ada latihan. Jadi kalau di free dive itu ada teknik ngambil napasnya gimana, terus cara nyimpen napasnya itu gimana, terus ya gitu macam-macam. Oh, jadi kayak nyanyi juga gitu nggak sih? Ada Iya, diafragma, diafragma, chest, upper body gitu-gitu. Oh gitu. Oh, 4,5 menit awalnya berapa lama tahan napasnya? Awal 2 menit kayaknya deh. 2 menit ya. Wow, makin dilatih. Ya, makin latih tuh makin. Itu ya Pak ya, nahan napasnya. Emang Kenapa? bisa Gimana? beneran ada. paling lama tuh 13 menit. Oh, 13 menit. Oke. Kalau setengah jam kayak biru nih badan. Setengah jam Yasin. Ngambang kan gak lucu. Oke. Nah, terus kita lihat nih sekarang kita sebenarnya suka juga sama tenis. Oh, itu gimana tenis gitu? Kalau tenis tuh sebenarnya gua itu emang dulu atlet tenis. Oh kecil gitu. Gua atlet tenis. Iya. Oke. Terus atlet tenis dari kelas 4 SD kalau nggak salah sampai kelas 3 SMA waktu itu. Oh, jadinya memang udah atlet tenis, cuy. Bukan yang kayak diving, kayak free diving ini emang baru munculnya setahunan ini. Iya, kalau free dive kan baru. Tapi kalau tenis emang dari dulu, cuman berhenti. Nggak lanjut. Enggak, gue dulu sebenarnya lebih senangnya ke musik, cuman bokap tuh nggak boleh dulu kan. Disuruhnya olahraga, jadi ya tapi namanya mungkin jiwa musik gue lebih gede kali ya. Jadi pas disuruh tenis ya gue ikutin, cuman lama-lama ya gimana ya, muak sendiri gitu loh. Merongrong tuh pengen nyanyinya. Iya, kan kepingin gue tuh kepinginnya sebenarnya ini pengen nyanyi, bukan pengen main musik gitu. Cuman ya gimana? Paksaannya jadi atlet dulu, tapi untung udah terjadi tuh ya. Jadi mungkin papa kayak ya udah deh boleh gitu. Oh sekarang balik lagi di tenis. Kalau main tenis kemana Pak? Di mana? Biasanya di Jakarta? Di macam-macam ya, ada di Kemang, ada yang di aduh dari mana, Pondok Indah gitu-gitu. Dijadwalin nggak sih kayak seminggu berapa kali tenisnya, seminggu berapa kali divingnya? Ya akhirnya jadi dijadwalin.
Jadi tiap hari Minggu, hari Sabtu, kadang Rabu. Pokoknya harus ada udah jadwal untuk mengolah raga. Kalau hari Minggu nih, ya kalau hari Minggu tuh sama Desta, sama ya gitu-gitulah yang ternyata gue juga baru tahu ternyata Desta main tenis, ternyata Prisia Nasution ternyata main tenis juga, terus Tanta Ginting main tenis juga, nanti katanya ada Ernest juga main tenis juga gitu. Jadi gue baru tahu ternyata banyak yang main tenis ya dulu gitu. Tapi memang Bapak nggak pernah kepikiran kayak hobi-hobi olahraga yang sekarang kayak sepeda, terus juga golf sepeda gitu? Sepeda nggak kuat, gue sakit deh. Di area itu tuh sakit. Di mana Pak? Di mana sih? Di area paha dalam itu nggak enak gitu loh. Aku nggak tahu nih area paha dalam, boleh dikasih tahu contohnya nggak Pak? Di sini nih. Ini ngomong-ngomong lagi tiket ya. Ini permintaan temen Tiljana nih Pak. Aku tuh kayak bisa mendengar nih ya kan rintihan dan mereka tolong kita di show gitu. Nah ini nih kita mau nanya sebentar, tidak ada hubungannya sama si tenisnya, tidak ada hubungannya sama divingnya. Tapi dari kemarin nih DM saya dirongrong banget nih Pak. Apalagi nih apa? Aduh, temen Tiljana Gita besok beneran Tiljana. Kayak kita bingung ini apa temen Tiljana. Jadi itu awalnya dari podcast. Dari podcast sama MZ gitu. Terus ya udah, gue waktu itu kayak lagi disuruh cerita, ya gue cerita gitu. Terus jadi ceritanya dulu gue naksir lah sama MZ gitu. Terus ya udah, terus ditanya masih ini nggak? Masih naksir nggak? Masih. Sekarang kita temenan aja, temenan Tiljana. Udah gitu doang, gue cuma nyeletuk gitu. Tapi Bapak tahu nggak, jargon Bapak itu bikin banyak hati menjadi sedih Pak. Iya kan temenan, kan kita semua temenan mau masuk surga. Gimana? Oh iya bener. Ya, Sungguh ini ya, alibi yang sangat ciamik ya Pak ya. Kita kan pengen masuk surga. Iya. Kalau misalnya sama Pak Dikta ya, saya nih mah jujur-jujur aja ya, mau dibawanya ke surga atau neraka, boleh deh Pak. Jangan dong. Banget ya coy. Konduit ya. Oke, terus balik lagi deh, kita ngobrolin soal free dive sama tenisnya. Kalau tenis kan bisa dibilang ya ya di lapangan-lapangan tenis aja yang ada di kota-kota atau di mana. Tapi kalau free dive yang udah pernah Bapak cobain, di mana yang benar-benar kayak wah bagus banget di sini dalam lautnya gitu. Sebenarnya laut Indonesia tuh termasuk laut bukan salah satu gimana sih? Laut Indonesia tuh sebenarnya termasuk yang terbagus di dunia gitu. Kita tuh kayak di Raja Ampat, waktu itu gue ke Banda Neira, terus gue udah ke Banda, terus ke Bajo, terus maksudnya di mana-mana bagus lah gitu. Cuman karena kita tuh mungkin orang Indonesia itu lebih senang keluar negeri kali ya, atau lebih senang travelingnya ke mana, jadi mungkin baru orang Indonesia itu bisa explore, ternyata Indonesia itu bagus, ternyata tuh Indonesia tuh alamnya keren ya, ini mungkin sejak pandemi atau sebelum, tapi gue seneng sih maksudnya anak-anak muda sekarang jadi lebih explore ke Indonesia, ke situ gitu. Betul. Kalau dulu mungkin mikirnya liburan untuk shopping, liburan untuk ya, sementara back to nature semua, gue seneng nature sih, semua, benar. Nah, tapi kalau misalnya obsesi Dikta sendiri untuk free dive, pengen kemana nih? Mau boleh di dalam negeri yang belum kejadian, atau boleh di luar negeri juga, di mana? Pengen ke Raja Ampat sih, ke Raja Ampat. Terus kalau ke luar negeri tuh ada di Meksiko, itu bagus banget tuh. Terus pengen ke Greece juga, pengen ke Italia tuh ada kolam dalamnya tuh 46 meter, gue pengen coba ke situ. Oh, jadi kalau free dive itu pokoknya kemana aja, nggak mesti laut ya? Jadi kayak kolam nggak apa-apa, kolam, danau, empang mungkin gitu, atau bathtub siapa gitu, bisa.
atau mungkin hati siapa gitu pengen divingin gitu ya Pak ya. Kayak bathtub di divingin kan sementok apa sih Pak bathtubnya? Mungkin aja kan, mungkin aja. Mungkin ya, bathtubnya ternyata di Senayan ya, kayak 8 hektar. Mungkin kita mau ikut free dive? Mau coba nggak free dive? Nggak, gini aja deh, tentuin tanggalnya aja langsung Pak. Saya mah kosongin jadwal dah. Minggu depan? Guys, nggak bisa Pak, duit Pak. Oh, Langsung duit Pak. Emang minggu depan mau kemana Tak? Kenapa? Emang minggu depan emang beneran mau diving kemana? Enggak sih, bohong. Enggak, nanya aja. Ya, nanya aja. Jatuh lagi. Tapi sekarang sengaruh apa nih aktivitas diving dengan hobi baru yang kayak lagi giat-giatnya, lagi seru-serunya banget ini sama kehidupan profesionalnya Dikta? Apakah kayak mengganggu jadwal kerja, kayak jadi lebih milih diving deh? Kalau ada pekerjaan sama diving, kamu malah lebih pilih diving ya daripada kerjaannya? Udah seganggu itu? Enggak sih, cuman kalau free dive itu justru kerjaan gue malah membantu sih, karena kan di free dive tuh kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih fokus. Ternyata gue tuh orangnya susah fokus, tapi gara-gara di free dive tuh karena kita diajarin fokus, pernapasan, ya segala macam. Kita harus fokus ke teknik, fokus ke badan kita jadi tahu badan kita tuh sukanya apa sih, kebiasaannya apa. Kalau mau dive itu ada kalau gue bilangnya dive mode. Jadi dive mode tuh jadi kita kalau misalnya mau training, kita harus ada kebiasaan yang ngasih tahu ke badan kita kalau lo tuh mau dive, lo tuh mau nahan napas lama. Jadi ya gitu, dari bangun tidur, misalnya gue bangun tidur minum air putih, minum lemon, duduk, preparation buat alat-alatnya segala macam, tools, gear segala macam, baru training gitu. Habis training pulang, cuci alat, cuci wetsuit segala macam, makan, tidur, bangun, tidur, makan malam, tidur, itu diulang lagi kayak gitu, terus begitu. Sama juga ketika kita pas mau dive, kita mau nahan napas, gue diajarinnya kayak gitu soalnya. Jadi kebiasaan yang nyaman kita buat nahan napas, itu harus dilakukan terus gitu. Jadi badan kita tahu kalau kita tuh mau dive, kita tuh mau nahan napas gitu, ya? Gitu. Oke. Karena kalau dulu sih kita pernah nyobain diving, itu benar-benar dibilang kalau lagi mau ke dalam laut jangan pernah mikirin hal yang buruk-buruk, karena pikiran tuh harus benar-benar ditenangin, benar-benar harus fokus. Ya kan gitu, nanti yang nggak fokus takutnya sesak dan panik, bikin yang di sekeliling juga panik gitu kan, dan harus naik ke atas. Iya, nah itu bukan karena sekelilingnya jadi panik. Jadi kalau kita panik itu kita jadi ngabisin energi kan. Jadi kalau kita tense, badan kita tuh energi kita kan habis gitu. Jadi kerja darah kita jadi lebih cepat segala macam, dan itu bisa ngabisin oksigen. Kalau kitanya tenang, kitanya relax, heart rate kita lebih turun, kitanya jadi lebih gampang gitu ngelakuin ini gitu. Lebih tahan lama gitu ya. Maksudnya nahan napasnya lebih lama gitu ya. Iya, apa aja kok boleh. Nah, kalau training free dive sendiri kemarin berapa lama sampai beneran bisa dilepas sendiri? Free dive tuh nggak boleh sendiri sebenarnya. Oke. Jadi harus di instrukturnya. Harus ada instrukturnya, harus ada badinya. Jadi orang tuh mikir free dive itu orang yang bisa free dive atau yang bisa nahan napas itu superhuman. Sebenarnya enggak, karena kita tuh manusia tuh udah ada namanya mammalian dive reflex, dan itu udah ada dari kita bayi sih. Kita kan bayi aja kan hidupnya di air kan, di air ketuban kan. Oh iya, benar. Jadi ketika kita di air sebenarnya kita ada namanya mammalian dive reflex, itu bisa diaktifkan kembali gitu. Maksudnya kita ngelatih itunya gitu. Jadi ketika kita dalam air, mammalian dive reflex kita tuh bekerja gitu. Jadi yang biasanya kalau di darat, misalnya oksigen kita tuh kemana-mana nyebar. Mungkin kalau di dalam air, jadi kita tuh oksigennya dan darahnya tuh, pembuluh darahnya dipersempit, jadi cuman buat ke bagian-bagian tubuh kita yang penting-penting aja gitu kalau di dalam air gitu. Gitu. Kalau dari segi anatomi ininya ya, yang gue diajarin kayak gitu. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, lebih gampangnya lagi, langsung aja join di Free Diving Society. Nah itu tuh tempat gue belajar. Nah itu tadi sempat juga tim kita langsung nanya,
Di mana tuh belajarnya? Ternyata Free Diving Society ya? Free diving. Gue sering ngetek kok. Itu apa namanya, lokasinya kalau kan jadi ada 2 sesi. Kalau pertama itu dia ada pool session itu di kolam renang. Itu buat kalau pertama kali mau course, karena kita diajarin ada 2 disiplin dulu, namanya statik sama dynamic. Statik itu kita nahan napas diem nggak ngapa-ngapain, itu training basic. Free dive itu adalah kita tahan napas di air nggak ngapa-ngapain, badan kayak kita tidur terus ya nggak ngapa-ngapain pokoknya, kayak ngapung aja gitu ya? Iya, ngapung aja. Itu namanya static apnea. Nah, ada lagi namanya dynamic tuh kita pakai fins. Kita berenang, nahan napas, nyelam, pakai fins. Itu. Nah, itu pertama kali 2 itu yang diajarin gitu. Nanti baru session keduanya kita di deep, Labotate deepnya ada di kolam renang di Cijantung. Itu dalamnya 16 meter. Nah, di situ kita baru diajarin deep gitu.